Petugas gabungan masih berjibaku membersihkan material longsoran yang memporak-porandakan rumah warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tumpukan material longsoran berupa kayu dan lumpur masih memenuhi rumah warga. Pada pagi ini petugas TNI berjibaku membersihkan material longsoran termasuk mengevakuasi sejumlah kendaraan yang terjebak. Evakuasi kendaraan ini dilakukan agar memudahkan petugas untuk membersihkan material dari rumah-rumah warga maupun di fasilitas umum seperti sekolah, masjid maupun pasar tradisional. Memasuki hari ke-13 pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Selatan, upaya pemulihan terus dilakukan, terutama sarana dan prasarana agar akses warga segera pulih. Lalu bagaimana penanganan korban banjir bandang di Sumatera Utara? Sudah ada rekan Wana Sari dari Tapanuli Selatan. Wana, bagaimana dengan penanganan distribusi bantuan ke lokasi yang terdampak? Apakah masih ada wilayah yang hingga saat ini masih terisolasi? Ya, Rendra dan pemirsa dari Kabupaten Tapanuli Selatan kami mengabarkan saat ini proses distribusi bantuan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini maupun eh, meng- daerah yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Tangsel dengan Tapanuli Tengah ini sudah jauh lebih baik begitu. Artinya di tempat kami mengabarkan saat ini, persisnya di Kecamatan Batang Toru, ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah begitu. Dan sejauh ini sudah hari ke-13 dan kami melihat perkembangan yang cukup signifikan dari sisi pembangunan sarana dan prasarana yang setiap hari mengalami peningkatan begitu. Artinya warga di dua desa ini yaitu Desa Garoga dan Desa Angoli ini sudah saling walaupun untuk menggunakan jembatan yang sudah dibangun oleh personel TNI ini pasti terbatas hanya pejalan kaki saja dan sepeda motor saja. Sementara untuk kendaraan seperti mobil maupun kendaraan berat lainnya ini belum bisa dilalui dan ini juga mempertimbangkan pada proses pembersihan material longsoran yang sampai saat ini khususnya di Desa Garoga dan beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Batang Toru ini masih terus berlangsung. Apalagi material longsoran ini terutama jenis kayu ini cukup banyak yang menumpuk di rumah-rumah warga maupun di fasilitas umum yang ada di kecamatan itu. Dan ini juga menjadi PR berat tentunya bagi petugas untuk memulihkan aktivitas masyarakat setelah material longsor dibersihkan. Sementara untuk distribusi bantuan sejauh ini di Kabupaten Tapanuli Selatan maupun beberapa daerah di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor ini mulai terdistribusi dengan baik, terutama di Kabupaten Tapanuli Selatan tempat kami mengabarkan posko-posko bantuan ini mulai banyak didirikan, kemudian bantuan dari berbagai pihak juga sudah banyak yang datang untuk kebutuhan pangan seperti beras, mineral, air mineral maksud kami, kemudian pakaian ini juga sudah banyak diterima di beberapa posko yang ada di sini sehingga masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan longsor ini boleh datang ataupun bisa datang ke posko-posko untuk menerima atau untuk mengambil bantuan terutama pakaian jika memang itu yang mereka butuhkan begitu karena melihat masifnya kerusakan yang terdapat di Kecamatan Batang Toru, satu dari 13 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan ini yang mengalami kerusakan cukup masif, tampaknya ini akan menjadi kebutuhan yang prioritas begitu. Dan kesehatan masyarakat ini juga menjadi atensi dari pihak-pihak yang di sini juga telah mendirikan posko-posko kesehatan. Kami juga mengamati ada banyak obat-obatan juga yang disediakan untuk masyarakat jika jika mengalami ataupun jika terdapat gangguan kesehatan yang dialami oleh para korban bencana.
Dan sejauh ini bisa kami katakan untuk aktivitas masyarakat belum bisa pulih 100% gitu. Apalagi rumah-rumah warga yang nominalnya di sini sekitar 200-an unit rumah atau kepala keluarga yang rata-rata hancur begitu. Jangankan puing-puing dari rumah atau bangunan, bahkan yang tersisa hanya lantai dari rumah-rumah warga. Artinya praktis kondisinya rusak parah dan harus dibangun dari nol. Dan inilah yang menjadi masyarakat butuh waktu karena selain kehilangan rumah mereka, kemudian mereka juga kehilangan harta benda seperti uh, lahan sawah yang mereka tanami dengan padi, yang baru saja ditanam dengan padi, ini juga hilang. Bahkan ada yang sudah panen padi dari hasil perbincangan kami dengan beberapa masyarakat, ini juga hilang terbawa arus banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dan sejauh ini juga di tempat kami mengatakan di Desa Garoga ini semakin banyak posko yang didirikan, artinya masyarakat yang menjadi korban ini bisa langsung datang dan mencari kebutuhan yang paling mendasar gitu, misalnya obat-obatan ataupun pakaian. Di sini juga ada banyak mie instan yang bisa dijadikan mungkin stok sementara bagi pengungsi untuk dikonsumsi begitu. Dan ada sekitar 6 posko pengungsian yang terdapat di Kecamatan Batang Toru ini yang menampung lebih dari 3.000 warga yang harus mengungsi begitu. Dan sejauh ini untuk kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik, terlebih semakin banyaknya bantuan yang datang diterima oleh para korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara untuk korban sejauh ini yang kami dapatkan yang dinyatakan masih hilang ada 2 orang, sementara untuk di Tapanuli Tengah masih sekitar puluhan korban yang masih dinyatakan hilang dan terus dicari oleh petugas kepolisian. Rendra. Baik, terima kasih Wana Sari informasinya langsung dari Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.